Manunggaling kawula Gusti, nalika ana manungsa ora mung nyuwun nanging nyawiji, dudu nganggo tembung nanging rasa, ora katon nanging krasa. Iki dudu bab agama nanging babakan ati, babakan rasa sejati. Kepriye carane? Ayo sesrawungan kawruh bebrayan lan batin. Maknanya, manunggaling kawula Gusti. Saat manusia tidak hanya meminta, tetapi menyatu. Bukan lewat kata, tetapi lewat rasa. Tidak tampak, tetapi merasa. Ini bukan soal ritual, tetapi soal kesadaran sejati. Bagaimana untuk mencapainya? Mari kita gali bersama. Bahwa aku ini bukan siapa-siapa, dan bahwa semua yang terjadi dalam hidupku adalah kehendak Tuhan. Ada beberapa poin utama dalam pemahaman manunggaling kawula Gusti ini. Yang pertama, makna filosofis. Konsep ini berasal dari laku spiritual Sufisme Jawa dari wali dan pujangga seperti Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijaga, Ronggo Warsito, dan lain-lainnya. Manunggaling kawula Gusti berarti hamba tidak merasa terpisah dari Tuhan. Segala gerak hidup yang terjadi adalah menjadi bentuk penyatuan dengan kehendak ilahi, bukan menyatu secara jasad, tetapi secara kesadaran batin. Yang kedua, makna praktis dalam kehidupan. Walau terdengar filosofis, konsep ini bisa diterapkan dengan menerima hidup apa adanya, tetapi tetap berusaha, bertindak ikhlas, tanpa ego, dengan melihat Tuhan dalam setiap makhluk dan kejadian. Hidup itu dalam kesadaran ilahiyah, bukan duniawi. Yang ketiga, laku menuju manunggaling kawula Gusti. Penyatuan ini tidak bisa dicapai hanya dengan membaca atau berpikir, tetapi melalui laku prihatin, yaitu pengendalian diri, suluk atau perjalanan spiritual, tapa, tirakat, eling, lan waspodo. Hidup dengan kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah. Ketika seseorang mencapai makna manunggaling kawula Gusti, maka dia tidak lagi memegang ego, tidak menyombongkan kehendak pribadinya. Ia hidup selaras dengan kehendak Tuhan, dan seluruh hidupnya adalah pengabdian kepada Tuhan. Banyak orang yang salah paham tentang kalimat tersebut. Bukan berarti menjadi Tuhan, tapi manusia menghilangkan dirinya, meleburkan egonya, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa semua itu datangnya dari Gusti Allah dan akan kembali kepadanya. Nah, lalu bagaimana kita bisa menghayati manunggaling kawula Gusti dalam kehidupan sehari-hari? Kita tidak perlu dan tidak mungkin menjadi wali, dan tidak harus bertapa di gunung atau di pantai. Cukup dengan eling lan waspodo, yaitu selalu ingat kepada Gusti Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, serta sadar atas setiap langkah kita. Menerima takdir dengan ikhlas sambil tetap berusaha. Mengabdi dengan hati yang bersih, baik kepada sesama
maupun kepada alam. Menjalani hidup dengan niat lillah, yaitu karena Gusti Allah. Orang yang hidup dalam kesadaran ini akan menjadi tidak mudah marah, tidak sombong, dan tidak gelisah berlebihan. Mengapa? Karena dia sadar, aku ini hanya kawulo. Semua yang terjadi karena kersaning Gusti. Teman-teman semua, setinggi apapun ilmu kita, sehebat apapun amal kita, kalau tidak ada penyatuan hati dengan Gusti Allah atau Tuhan Yang Maha Esa, maka kita hanya berjalan dengan ego dan diri kita sendiri. Maka kunci dari manunggaling kawulo Gusti adalah tunduk, pasrah, eling, serta cinta. Mari kita hidup sebagai kawulo sejati yang tidak hanya menyembah dengan tubuh, tetapi menyatu dalam kesadaran dan cinta kepada Tuhan. Bukan bentuk kesombongan spiritual, namun justru sebaliknya menghilangkan ego. Hanya Tuhan yang hadir dalam kesadaran. Kiranya seperti itu paparan singkat pemahaman saya tentang filosofi Jawa manunggaling kawulo Gusti. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan baru buat teman-teman semua. Kita akan jumpa lagi esok dengan paparan filosofi dan budaya Jawa lainnya yang tentunya lebih menarik. Terima kasih. Salam berkah selalu.